Dalam konteks Islam, tidak ada yang baku sesungguhnya. Kalau tadi kita bicara bagaimana pemilihan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, ya, pada pertemuan kita sebelumnya sudah kita bahas bahwa yang disebut dengan khalifah di dalam Al-Quran ada dua. Yang pertama ada di surat Al-Baqarah ayat 30, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu tidak ada kaitannya dengan kepemimpinan. Itu kalau kita pahami secara konvensional, ya, dengan menggunakan tafsir konvensional, di situ dijelaskan bahwa itu adalah pengganti. Penggantinya pengganti siapa? Pengganti jin. Tetapi kalau kita mau scientific, gitu, jin yang ada di situ itu siapa? Jin yang ada di situ itu bisa, kalau kita menggunakan bukunya Yuval Noah Harari, yaitu ada makhluk sebelumnya, makhluk purba yang diciptakan dan kemudian diganti oleh manusia. Nah, itu pun dijelaskan, ya. Masih bandwidth-nya kurang. Bandwidth-nya kurang, ya. Bandwidth slow gitu. Jadi kadang-kadang putus-putus kalimatnya. Bang, tolong ini. Bisa ditambah nggak bandwidth-nya? Bandwidth-nya bisa ditambah nggak? Pakai ini bisa. Bandwidth. Nah. Bandwidth-nya kurang, Bang. Mana yang paling bagus? Coba dikasih. Sebentar ini biar diperbaiki sama pasukan. Ya, terima kasih. Ya. Tadi itu, kemudian kalau menggunakan paradigma terbaru yang ditulis oleh Yuval Noah Harari, manusia ini yang berasal dari simpanse menurut dia itu. Nah, itu prosesnya mulai dari 400 sampai 300 ribu tahun yang lalu. Jadi khalifah di sini adalah pengganti makhluk sebelumnya. Nah, kemudian kalau di dalam surat Shad ayat 26, silahkan dibuka. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi. Jadi kata khalifah di dalam Al-Quran hanya ada dua kali disebutkan. Yang pertama tadi khalifah dalam konteks Nabi Adam, yang tentu saja dia bukan pemimpin politik. Tetapi kalau yang ini, yang di surat Shad ayat 26, adalah betul-betul pemimpin politik. Tapi konteksnya adalah kerajaan. Jadi Nabi Daud adalah raja yang menggantikan Tolut. Jadi khalifah itu adalah raja dalam konteks Al-Quran. Khalifah adalah raja. Jadi pemimpin politik yang konteksnya adalah raja. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang turun-temurun. Nah, kemudian sekarang kita kontekskan dengan Abu Bakar. Abu Bakar disebut sebagai khalifah. Dan khalifahnya ini jangan sampai kita salah lagi ini. Karena sejak awal memang juga ada orang yang salah. Dan kemudian diadopsi di dalam konteks kehidupan kekhalifahan di Indonesia juga keliru gitu. Karena kalau Abu Bakar adalah khalifahnya Rasulullah, maka ketika Abu Bakar dipanggil ya khalifatullah, dia menolak langsung. Dia mengatakan saya ini bukan pengganti. Artinya kan pengganti, ya, khalifah tadi itu. Khalifah itu berasal dari kata khulafa. Khalfa itu artinya di belakang. Karena Abu Bakar adalah orang yang kalau sholat di belakang Rasulullah. Nah, pada saat Rasulullah berhalangan sholat, maka kemudian digantikan oleh Abu Bakar. Maka orang yang menggantikan itu kemudian menjadi imam. Orang yang menggantikan kemudian jadi pemimpin. Maka pengganti yang dimaksudkan itu adalah pengganti pemimpin. Karena pengganti pemimpin, maka jadilah pemimpin. Gitu. Jadi khalifah itu artinya pengganti, yang digantikan adalah pemimpin. Karena yang digantikan adalah pemimpin, maka dia jadi pemimpin. Nah, khalifah yang dimaksudkan pemimpin di sini bukan pengganti, ya, bukan khalifah Allah. Kalau dalam konsep-konsep negara yang lain, pengganti itu sering diidentikan sebagai pengganti Allah di muka bumi. Misalnya di Jepang itu, raja itu adalah pengganti dewa gitu. Nah, kemudian di dalam Islam di masa awal juga sudah ada yang berpandangan begitu, bahwa khalifah yang dimaksud adalah khalifatullah gitu. Khalifah Allah. Maka kemudian Abu Bakar sekali lagi mengatakan saya ini bukan khalifatullah. Saya ini adalah khalifatu Rasulillah.
Saya ini adalah pengganti Rasulullah, Nabi Muhammad maksudnya. Penggantinya juga bukan dalam konteks pengganti secara spiritual, tetapi penggantinya adalah pengganti secara keduniawian. Yang diganti adalah posisi sebagai pemimpin umat Islam dalam konteks bukan konteks kenabian, tetapi konteks selain kenabian. Begitu. Nah, pada saat itu tidak ada pesan dari Nabi secara khusus. Nah, tetapi kemudian terjadi negosiasi, kemudian diskusi, yang kemudian dihasilkan kesepakatan bahwa yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Nah, jadi kalau di Indonesia ini khalifah itu digunakan misalnya di Yogyakarta misalnya. Makanya ini nanti biar tidak menimbulkan kekisruhan ini hanya untuk kita dulu. Nah, kalau di Jogja itu kan Sultan Hamengkubuwono itu termasuk Pangeran Diponegoro ya, itu kan punya gelar Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Khalifatullah ing Tanah Jawa. Ah gitu kan. Gelarnya adalah Khalifatullah. Padahal kalau Khalifatullah ya berarti pengganti Allah. Ya itu nggak mungkin itu. Itu gelar yang sudah dibuat-buat oleh sebenarnya di era setelahnya ya, setelah Khulafaur Rasyidin kemudian muncul konsep bahwa yang namanya khalifah itu adalah zilalullah fil ard. Itu adalah bayangan Allah di muka bumi. Nah, karena disebut sebagai bayangan Allah di muka bumi, maka ya tadi itu sebagai pengganti Allah, padahal tidak begitu ya. Dan itu dibuktikan ketika tadi Abu Bakar menjadi khalifah, itu dia menolak tadi sebutan khalifatullah. Nah, ini kalau tidak fokus pada Abu Bakar saja, kemudian diganti oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu tadinya disebut sebagai khalifati Rasulillah. Kemudian disebut sebagai Amirul Mukminin karena kepanjangan. Kalau penggantinya Rasulullah kan kepanjangan. Maka kemudian dia lebih nyaman ketika ada utusan dari Irak kemudian mengatakan saya ingin bertemu dengan Amirul Mukminin. Nah, sebutan ini yang kemudian digunakan. Nah, tapi kalau kita fokus pada Abu Bakar As-Siddiq, pemilihannya dilakukan secara musyawarah. Jadi Abu Bakar ini dipilih oleh golongan Ansor, juga Muhajirin, ya melalui proses yang disebut dengan musyawarah. Musyawarah itu berasal dari kata syawaro, yusawiru, musyawarotan. Nah, ini kemudian diadopsi di dalam sistem politik kita. Di dalam sila keempat itu, permusyawaratan perwakilan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, saya mau mengkaji dulu musyawarah itu apa, agar nanti kita bisa menangkap kenapa Abu Bakar dipilih secara musyawarah, walaupun sesungguhnya Abu Bakar adalah mertua Nabi Muhammad. Kan kalau dalam perdebatan Sunni Syiah itu, orang Sunni menganggap bahwa Abu Bakar menjadi pengganti Rasulullah itu sah. Kenapa? Karena dipilih secara musyawarah. Tidak pernah ada yang menyinggung bahwa Abu Bakar itu adalah mertua Rasulullah gitu. Kan putrinya Aisyah adalah istri Rasulullah. Nah, orang Syiah mengatakan bahwa lo Ali menantunya gitu. Padahal kalau urusannya menantu, yang menjadi menantu Rasulullah tidak hanya Ali, yang menjadi menantu Rasulullah adalah Utsman bin Affan juga. Utsman bin Affan bahkan menikahi dua putri Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab juga mertua Rasulullah. Jadi sebenarnya empat-empatnya ini adalah orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah. Nah, kalau tadi Abu Bakar adalah mertua, Umar adalah mertua, Utsman adalah menantu, Ali bin Abi Thalib adalah menantu. Jadi mereka semua ini sebenarnya punya hak kalau konteksnya adalah kerajaan. Yang umumnya adalah yang mengganti adalah ya kalau nggak anak menantu gitu. Tapi ini walaupun mertua, pemilihannya dilakukan secara musyawarah. Musyawarah berasal dari kata syawaro. Syawaro artinya adalah memeras madu. Memeras madu
dari tolonya, kalau dalam bahasa Jawa tolo itu ya rumah tawonnya itu diperas, kemudian disaring, dimurnikan agar bisa menjadi obat segala macam penyakit. Jadi kalau pada saat itu ya mungkin sampai hari ini ya perspektifnya masih ada bahwa madu adalah obat segala macam penyakit. Madu yang murni adalah obat segala macam penyakit. Dawaun likulli da'in, obat segala macam penyakit. Nah, maka kemudian perspektif ini diambil. Jadi yang dimaksud memeras di sini tidak lagi memeras madu, tetapi memeras otak. Jadi orang melakukan musyawarah itu dalam rangka untuk memeras otak. Agar apa? Agar mendapatkan pemikiran-pemikiran yang murni, yang tidak dicampuri kepentingan yang keluar tadi itu ide yang murni, yang dicampuri oleh berbagai kepentingan. Maka di dalam surat Shot ayat 26 itu menarik itu, ya Dawudu wahai Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, inna sesungguhnya aku Allah iku ja'alna menjadikan sapa aku Allah ka ing kamu Dawud khalifatan sebagai khalifah fil ardi di negeri Palestina. Kalau ini mufasir di negeri Palestina, fil ardi fahkum bainan nasi, fahkum maka. Nah, ini kalau dalam konteks sekarang kan harus kita reinterpretasi, kita kontekstualisasikan, rekontekstualisasikan. Kalau dulu konteksnya adalah kerajaan, maka sekarang harus kita kontekstualisasikan dan rekontekstualisasikan dalam konteks kehidupan demokrasi. Kalau dalam konteks kehidupan demokrasi yang dipilih tadi gimana? Nah, kalau dalam kehidupan demokrasi sekarang, kekuasaan dibagi menjadi 3, menjadi trias politika. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang bukan jurusan ilmu politik, mungkin perlu saya tegaskan di sini. Trias itu maksudnya itu 3, as itu artinya as seperti as motor itu, as sepeda itu. Nah, kalau roda itu kan tengahnya ada asnya. As itu artinya poros. Maka trias politika itu artinya adalah 3 poros kekuasaan.